Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Aprijal dengan NIM 122 4050124 dari Jurnalistik 3C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 21 teori komunikasi. Yang pertama, ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Contohnya ketika kita sedang melakukan aktivitas berbelanja yang mana terdapat pelayanan yang menawarkan berbagai produk. Yang kedua, teori penetasi sosial. Proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim yang mencakup verbal, perilaku nonverbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan. Contohnya ketika dua individu baru saling mengenal atau pada tahap awal berinteraksi, biasanya topik yang akan dibahas akan terbatas dan kemungkinan akan umum. Yang ketiga, ada teori disonansi kognitif. Teori ini mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten serta memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya merokok. Meskipun tahu bahaya yang ditimbulkan dan menjadikan stres sebagai alasan untuk merasionalisasikannya, ingin hidup sehat tetapi jarang berolahraga, hingga akhirnya merasa bersalah di kemudian hari. Yang keempat, ada teori dialektika relasional. Teori yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak dalam hubungan yang dimana kecenderungan saling menantang satu sama lain. Contohnya tuh hubungan antara pengacara dan kliennya atau hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Yang kelima, ada teori self-disclosure. Teori ini proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Contohnya berinteraksi dengan teman baru alias perkenalan, termasuk contoh dari self-disclosure. Pasalnya, kegiatan perkenalan akan membuat seseorang mengungkapkan hal tentang diri kepada lawan bicara. Yang keenam, teori ekologi media. Teori ini yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana media dan proses komunikasi massa mempengaruhi manusia baik dalam perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang terpengaruh melalui teknologi yang baru. Contohnya sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, adanya adegan perkelahian yang dilakukan ketika dua orang terlibat masalah. Yang ketujuh, ada teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Contohnya tuh, ada seseorang bernama Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Tetapi Bob tidak mengungkapkan sebuah fantasi karena ia membahas pekerjaan yang sedang ditangani. Yang kedelapan, ada teori groupthink. Teori ini istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya. Contohnya tuh siswa tidak menentang pandangan atau perilaku tegas guru karena mereka khawatir hal ini dapat mempengaruhi nilai mereka. Yang kesembilan, ada teori strukturasi. Teori ini membahas mengenai penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Contohnya yaitu pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah tentunya dapat menjadi salah satu contoh karena masyarakat yang ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial, maka harus memiliki pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang ke-10, ada teori budaya organisasi. Teori ini yaitu sistem keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi dapat menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku dan mencapai tujuannya. Contohnya tuh, inovasi juga termasuk contoh budaya organisasi, yang dimana anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ke-11, ada teori informasi organisasi.
yaitu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya, tim manajemen menggunakan data analitik untuk memproses informasi mengenai pasar serta mengambil keputusan terkait pengembangan produk. Yang ke-12 ada teori difusi inovasi, yaitu teori ini sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahui seseorang yang menemukan hal baru cenderung mensosialisasikan dan menyebarkannya. Jadi teori ini menitikberatkan bahwa manusia ketika menemukan hal baru, contohnya tuh Facebook, ini dimulai sebagai produk yang ditargetkan untuk pelajar dan profesional di lembaga pendidikan. Ketika penggunaan media sosial oleh siswa meningkat di luar sekolah, situs media sosial menyebar ke masyarakat dengan arus utama dan lintas negara. Yang ke-13, ada teori komunikasi massa. Sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang ataupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada khalayak umum yang anonim dan heterogen. Contohnya tuh, seorang individu menonton acara televisi yang menampilkan seorang tokoh antagonis, lalu ia membenci pemeran tokoh antagonis tersebut. Yang ke-14, ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini menjadi media atau alat utama di mana para penonton dapat belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benda penonton sangat ditentukan oleh televisi ini. Artinya, melalui kontak penonton dengan televisi, seseorang dapat belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Contohnya itu, kemampuan televisi untuk menyeragamkan pandangan masyarakat. Yang ke-15, ada teori use and gratification. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi pada tujuannya dalam media yang digunakan. Contohnya penyesuaian tontonan dengan kebutuhan khalayak. Yang ke-16, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Contohnya itu saat dua orang pertama kali bertemu, mereka biasanya saling memperkenalkan diri. Jadi tindakan sederhana ini bertukar nama dan informasi dasar dapat membantu menciptakan tingkat keakraban dan kenyamanan di antara mereka. Yang ke-17 ada teori spiral of silence. Teori ini menganggap bahwa suara minoritas sulit diterima oleh media, sehingga menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat maupun pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Contohnya itu ketika seseorang melihat banyak orang berbicara tentang suatu topik dalam sebuah grup, obrolan, atau media sosial tertentu, maka mereka cenderung mengikuti pendapat populer sebagai cara untuk mempertahankan hubungan sosial yang baik. Yang ke-18 ada teori agenda setting, yaitu peran media massa untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat dengan menentukan agenda terhadap masalah yang dipandang penting melalui kekuatannya. Contohnya itu berita televisi. Ketika kekerasan seksual terhadap anak meledak, masyarakat menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya, meskipun mereka tidak mengalaminya secara langsung. Yang ke-19 ada teori social learning. Teori ini mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok. Contohnya tuh ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, ada kemungkinan anak dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut. Yang ke-20 ada teori manajemen privasi komunikasi, yaitu teori ini didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari, yang dimana keseharian kita akan dipenuhi dengan negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Contohnya, ketika seseorang ingin membicarakan masalah dengan pasangannya, ia akan memilih waktu dan suasana yang tepat sehingga pembicaraan berlangsung baik. Yang ke-21 atau terakhir, yaitu teori determinisme teknologi. Teori ini adalah bahwa
Perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pola keberadaan manusia itu sendiri, yang dimana teknologi membentuk individu, bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk berpikir lebih maju. Contohnya yaitu penemuan kamera yang pertama kali dikembangkan di awal abad ke-19. Dengan perkembangan kamera ini telah mengubah cara manusia berperilaku. Mulanya sangat sulit bagi manusia untuk bisa merekam momennya lewat foto. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.